terima kasih banyak. Mohon maaf menunggu lama. Siap, terima kasih. Kita review ya, Bu. Iya, Terima kasih. Sukses ya. Oh, dianterin sendiri sama Bu Prinya, luar biasa. Teman-teman jangan lupa subscribe, gratis. Mantap. Ini area sini bukan. Namanya apa ya? Mohon maaf nasinya belum matang. Berapa lama lagi? Masih sekitar 15 menit. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau tetap kita order dulu, tapi nanti nasinya belakangan nggak apa-apa kan? Iya. Iya. Wes kadung Bu, masalahnya udah ngantri 1 jam, mau satu nggak jelas banget. Persis banget depan aku guys. Ini nasi habis. Wah, luar biasa Bu. Oke, ditunggu ya Bu. Openingnya kemarin. Sebelumnya kan soft opening. Openingnya kemarin. Oh, sebelumnya emang udah buka juga tapi soft opening. Baru 3 hari ini. Oh, 3 hari. Oh, Kamis, Jumat, Sabtu ini. Oh, Ini maksudnya di waktu pas weekend toh, tapi ternyata nggak begitu. Sudah stoknya udah banyak. oh udah dibanyakin sebenarnya. Tadi udah 4 kali kirim masakan. Oh gitu. Iya. Oh, masaknya bukan di sini. Enggak, masaknya di dapur. Di cluster. Dapurnya di cluster. Oh, dapurnya di cluster. Oh, gitu. Hai Anyong, jajan cinggu, kita jalan-jajan makan lagi yuk. Akhirnya setelah perjuangan selama 1 jam lebih untuk mengantri nasi gudeg yang baru, lagi hype banget. Ini emang antusiasnya lagi luar biasa banget. Tadi Bu Pri sendiri juga bilang katanya luar biasa. Ini namanya gudeg mercon Bu Pri. Kalau di Jogja ini sendiri udah dari tahun 2016. Kalau di sini ada tulisannya since 2016, tapi basically ini baru buka hari ketiga. Jadi Bu Pri tadi bilang hari Kamis itu soft opening, hari Jumat itu grand openingnya kemarin, dan hari ini baru dibuka untuk umum, baru hari ini. Jadi istilahnya baru hari keduanya lah, hari keduanya habis grand opening. Ibu terima kasih banyak. Mohon maaf menunggu lama. Siap, terima kasih. Kita review ya Bu. Iya. Terima kasih, sukses ya. Oh, dianterin sendiri sama Bu Prinya, luar biasa. Bu Pri itu dari tadi juga ngelayanin kita langsung. Jadi ini basically tadi aku udah nanya-nanya sambil antri dibikinin makanan. Bu Pri bilang ini masaknya nggak di sini. Jadi ini dia hanya kayak semacam tempat untuk station penampungan sementara kali ya. Jadi maksudnya untuk makanannya dimasaknya itu ada kitchennya sendiri. Nah terus habis itu dibawa ke sini pakai rantangan gitu, pakai box gitu, ditaruh sini, disimpan di sini. Terus habis itu dari bagian dapurnya sini, istilahnya dapur keringnya, nah ini bagian cuma men-serving doang ke nuang-nuangin ke bagian apa, jadi dia pakai nasi yang pakai tembikar yang gede-gede itu buat gitu, jadi yang khas Jogja banget. Nah itu ditaruhin di situ, terus habis itu baru di situ di-serve di piring, mau dibawa makan di sini, bukan piring ya istilahnya, nih makan di sini pakai ini, pakai anyaman ini, terus dialasin pakai kertas, pakai daun. Terus kalau misalnya yang di take away itu pakai besek. Nih, tadi aku ada satu pesen juga pakai besek. Nah, kalau yang di take away sebenarnya ini sama paketnya sama ini. Paket apa istilahnya? Paket komplit lah ya, paket gudegnya. Nah, itu paket gudeg mercon itu harganya 39.000.
Nah, kalau misalnya yang di take away pakai besek, itu nambah bayar beseknya sih, itu harganya 6.000. Nah, kalau tadi berhubung pas kita nyantri, setelah ngantri 1 jaman lebih, persis banget di depannya aku, kayaknya aku udah, tadi sempet tayang di story apa nggak, aku lupa. Persis di depannya aku nasi habis, oke? Oh no. Jadi akhirnya aku pesan buat makan di sini, tapi aku nunggu nasinya. Nah, nasinya tadi yaitu miskomunikasi antara bagian yang serving Bu Prihnya sama bagian dapur yang bagian masak nasi. Jadi Bu Prih bilang 15 menit lagi. Udah setelah 15 menit berjalan, bagian dapur bilang 15 menit lagi, 15 menit lagi. Jadi kayak agak orang bilang time freeze. Jadi akhirnya kita dapat paketnya komplit. Nah, ini paket komplitnya tuh kayak gini. Ini nasi. Sebenarnya mestinya dijadiin satu piring, tapi karena ini tadi nasinya susulan, jadi ini di piring terpisah. Ini nasi, gudeg merconnya ini. Jadi ada nasi, ini gudeg, terus ada arehnya, terus krecek, sama ini merconnya. Merconnya tuh kikil kenyal-kenyal yang dimasak pedes itu, terus ada cabai rawitnya, dan wah, ini kayaknya menggoda banget. Terus sama ada ayam suwir. Nah, ini paketannya tuh, sama tempe nih, sorry. Tempenya kelewatan. Ada tempe kayak diorek gitu tuh. Apa ini termasuknya si itu kali ya? Termasuknya di ini nih, di merconnya kayaknya si tempe itu. Udah, paketannya tuh ini. Itu 39.000, termasuk sama sambal. Kalau emang mau ngambil, boleh tadi di tempat kasir ada ini. Kalau paketan ini, sambal itu udah termasuk, silahkan diambil lagi. Nah, nambah telur bebek ini harganya 9.000. Ini tahu areh, ini tahu harganya 6.000. Nah, kalau tadi yang misalnya tadi pada saat nasinya habis, ada yang orang pesen, misalnya pesen paket ini, nasi gudeg merconnya ini, tetap harganya tetap 39.000, tapi nasinya karena nggak ada, akhirnya tadi nasi bisa diganti sama yang senilai dengan itu. Nah, nasi kan harganya kalau di pretelin tuh nasinya harganya 9.000. Jadi akhirnya orang bisa ganti dengan si telur bebek, karena telur bebek ini harganya 9.000 gitu. Terus aku tadi nambah si krecek dan merconnya aja. Oh, bener kan nih merconnya. Tempe ini termasuk dari include dari mercon. Jadi ada merconnya itu ada kikil, tempe sama cabai rawitnya. Dan termasuk cabai-cabai yang udah dipotong di situ. Orang terus berdatangan di sini makin rame, padahal ini udah lewat jam makan siang juga, ini malah udah semakin sore, sebenarnya udah jam 3. Kita tadi ngantri tadi dari jam 1:30. Akhirnya baru dapat itu jam 2:30 lewat. Ini udah jam 3, orang masih ngantri di dalam, masih banyak banget, sampai di stop di depan. Karena ada akhirnya dikasih pegawai yang untuk nyetopin supaya nggak terus-terusan masuk, karena di dalam itu Cibianes tadi pada saat ngantri itu kan ketutup semua. Ada AC memang, tapi AC-nya sampai nggak ngaruh. Jadi emang ada jendela-jendela yang beberapa yang dibukain supaya ada sirkulasi udara. Terus AC itu sampai nggak ngaruh sama sekali karena saking panasnya. Aku pakai hand fan, pakai kipas tangan tadi itu juga nggak ngaruh karena panas banget, pengap di dalam. Akhirnya sampai Bu Prihnya bilang katanya itu tolong satu orang di depan pegawainya akhirnya ditaruh di depan untuk nyetopin orang supaya nggak terus-terusan masuk, karena akhirnya orang pada ngantri di luar itu dengan kondisi panas ini, panas terik banget, di peak itu luar biasa panasnya. So, ini makanan udah dapat. Setelah hasil penantian 1 jam lebih, aku sekarang mau makan. Oke? Let's give it a try. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari gudeg. Warna gudegnya, ini si gudegnya tuh modelannya apa ya istilahnya, nangka mudanya ini terus dicacahnya halus, termasuk yang halus, bukan yang dicacah yang kasar. Ada kan beberapa gudeg yang dia cacahnya kasar, gede-gede gitu. Nah, ini termasuknya cacahnya halus. Warnanya, kalau menurut aku sih ini nggak begitu coklat ya. Kalau di Jogja banget itu kan dia warnanya coklat banget. Manis. Tapi kan udah kecampur kena ininya, jadi pedes. Enak. Sekarang kita cobain si merconnya. Siapa? Mantep banget. Pedesnya luar biasa. Pas masuk di mulut tuh, buat aku ya, lebih ke ada manis-manisnya. Jadi kayak dia tuh, kalau tadi waktu pada
aku di depannya si merconnya, itu justru aku lebih kayak kecium lebih ke bumbu rujak. Jadi dia modelnya kental, ada bau-bau manis-manis pedesnya gitu, terus ada bau manis pedes asem gitu deh pokoknya. Nah ini ternyata pas masuk di mulut, kikilnya empuk, chewable tapi empuk, terus potongannya termasuknya kecil, ada tempenya, pedes, langsung nyebar loh pedesnya, kepala gue langsung gatel. By the way aku juga pernah makan gudeg mercon waktu di Jogja. Nonton ya videonya, nanti aku kasih linknya di bawah. Nah itu jualannya dia malam di daerah Godean ya kalau nggak salah. Nah itu dia emang jualannya hanya malam. Nah kalau ini udah posisinya bukan di Jakarta sih, ini di PIK ya, PIK 2. Posisinya nih di namanya IDD 2 tadi. Apa sih IDD itu? Indonesia Design District 2. Indonesia Design District PIK 2. Nah, posisi tokonya si gudeg mercon Buprih ini ada, kalau begitu masuk tadi pokoknya masuk dari yang pintu gate itu, terus tadi kita masuk terus belok kiri. Nah, ini ada depan sebelah kiri aku ini ada tulisan Town Hall. Ini sebenarnya persis di antaranya si Town Hall ini sama ada di sebelah situ yang gadget-gadget gitu, IT-ITan. Nah, tapi pintu masuknya tadi persis di depannya Logitech. Makanya Next Carlos juga kalau nggak salah dia ngasih clue-nya itu posisinya di depannya Logitech karena emang ini. Nah, kenapa ini bisa happening di segini ramainya? Kayaknya sih efek ini dibawa ke sini sama Next Carlos. Jadi Ibu Prih ini pernah di-review sama Next Carlos waktu di Jogja, terus dia suka, terus akhirnya dia coba untuk expand dagangannya Bu Prih di, niatnya sih maksudnya di Jakarta ya, tapi ini akhirnya dia bukanya tuh bukan di Jakarta tapi di PIK-nya PIK 2 gitu. Nah ini ada di IDD. Pokoknya kalau kamu ketik Google Map, ketik aja IDD Indonesian Design District tuh PIK 2, nanti langsung didirect ke sini kok gitu. Oke lanjut, recek. Receknya dapat 2, ukurannya gede-gede. Satu gede. Kalau yang ini 2 kecil-kecil. 2 sedang. Ini 1, ini 2. Kalau ini sedang-sedang 2. Kalau yang di tempat aku dikasihnya 1 tapi gede. Oh, segini. Jadi ya Bu Prih yang menilai lah itu ukurannya gede apa kecil. Gitu. Nah, ininya kelihatan banget, ini udah soft banget, empuk. A few moments later. Ini kelihatan udah empuk banget, udah sampai udah hancur gini. Cobain. Bener, soft banget. Dia pedes tapi nggak sepedes merconnya. Jadi merconnya itu yang bikin meledak, bikin pecah. Ayamnya juga termasuk yang empuk nih, ayam suwirnya. Ayamnya tuh ayam opor, terus habis itu disuir-suirin. Nah tadi sebenarnya dia jual ada ayam utuh juga, ada bagian sayap. Itu harganya 17.000 kalau nggak salah. Terus kalau bagian paha atau dada itu harganya 22.000, tapi habis lagi diproses masak lagi. Katanya masaknya itu sekitar 3 jam prosesnya. Kita tadi kayaknya nggak sanggup kalau harus ngantri 3 jam lagi. Jadi yang ada 2 aja lah kita cobain. Next time lah insya Allah kalau kuat. Next Carlos kenapa nggak bikin di Jakarta aja sih? Pasti lebih rame lagi deh daripada di PIK. Tapi ini aja di PIK aja udah rame sih. Cuma maksudnya di Jakarta itu makan lebih mudah diakses. Karena tuh biasanya kita dari rumah aja tadi 2 jam menuju ke sini, terus kita pakai ngantri lagi 1 jam lebih. Jadi kita 3 jam baru dapat makanannya. Oke, untung nggak tantrum saya di jalan. Pindang. Telur bebek yang dipindang. Kalau misalnya gudeg itu emang khasnya kan selalu telur bebek terus dipindang. Jeng, wah, cakep banget kuningnya, jauh. Keren. Nih, bulatnya tuh kuningnya perfect banget. Biasanya nih teksturnya nih ininya jadi agak kenyal-kenyal gitu, terus kenapa warna hitam itu dimasak dipindang. Biasanya mana hem? Kenyalnya pas, ininya kayak pling tapi dan kuning telurnya masya Allah keren banget, bagus.
cakep banget. Terus tahu ini tadi satunya 6.000. Tahu matang gitu deh, bukan tahu bacem, soalnya dia agak keras. Lapisan luarnya kayak telur goreng, kayak telur yang digoreng gitu. Kalau tahu yang biasanya tuh kan kalau nggak salah kayak dibacem gitu doang tuh, jadi dipotong-potong terus habis itu kayak dibacem, jadi teksturnya tuh masih lembut gitu loh, bagian luar sama dalamnya juga moist gitu kan. Nah ini tuh kalau ini si bagian luarnya tuh kering, jadi kayak dia kayak abis digoreng gitu, kayak abis digoreng kayak telur tahu matang. Jadi diiris, digoreng, abis itu diungkep. Nggak tahu deh, buat aku sih agak kurang cocok. Aku lebih suka kalau tahu selera aku ya, kalau aku lebih suka kalau yang diungkep atau kayak dibacem gitu loh modelannya, jadi yang masih empuk luar dalamnya tuh, dalamnya juga masih moist, terus luarnya juga empuk, bukan yang kering kayak gini. Tapi ini tahunya enak, nggak ada asam-asamnya. Kadang-kadang tahu itu kalau lagi nggak ini suka ada kayak asam-asamnya gitu rasanya. Nah ini kan tadi udah pedas, tapi akhirnya habis juga tuh si merconnya, kayaknya biasa aja pedasnya. Tadi ditambahin ini, kita tambahin lagi, kita tambahin sambalnya. Pengen tahu semercon apa sih sambalnya? Komplit ya, pakai areh, pakai ini semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak sepedes yang aku bayangkan, lebih ke nambah gurih aja, tapi nggak pedes. To be honest deh, ini nggak pedes sama sekali. Sambal ininya lebih pedesan mercon, si cabai rawit ini lebih pedesan kreceknya. Jadi level kepedesannya tuh si sambal yang paling bawah, krecek agak atasannya, si mercon lebih atas lagi. Jadi mercon itu di antara semua hidangan ini yang paling pedas adalah merconnya. Tapi buat aku merconnya masih manusiawi rasanya, jadi buat aku masih oke lah, nggak yang bikin kepedesan sampai gatal gitu. Ini kerasa udah mulai berkeringat, iya. Kepala agak sedikit berkeringat dan gatal, iya, tapi nggak terlalu yang parah yang banget sampai kalau boleh dibandingin kayak waktu makan mie jebeu mau mindut waktu di Bar Bazar. Waktu itu tuh bener-bener yang rasanya kok wah pedesnya tuh sampai wah gila, sampai udah nggak kuat deh gitu loh, nggak kuat ngabisin. Walaupun habis juga akhirnya, tapi tetap aja itu pedes banget, itu luar biasa pedesnya. Nah ini dia nggak pakai level-levelan, jadi merconnya buat aku sih masih levelannya masih oke kok. Tadi kaget di pertamanya aja pedes meledak, tapi sudah, maksudnya biasa aja. Nah, aku udah review semuanya karena aku mau nikmati makanannya. Kamu pantengin jajaman terus, pantengin, ikutin kemana kita jalan, jajan, makan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Oke? Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di bunyi loncengnya biar ada notifikasi kalau kita punya video baru. Dadah, nyong.